Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dari kelompok 2 kelas Biologi Sains. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implantasi. Implantasi itu merupakan proses masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi pada endometrium. Nah, bisa juga disebut sebagai proses bersarangnya embrio atau tahap blastosis pada dinding rahim atau endometrium induk. Nah, untuk dapat terjadi implantasi, blastokista harus menyingkirkan zona pelusidanya terlebih dahulu. Nah, proses ini disebut juga dengan istilah menetas. Berdasarkan proses pelekatannya, implantasi terbagi menjadi dua, yakni implantasi invasif dan implantasi non-invasif. Yang pertama itu implantasi invasif. Hewan dengan implantasi invasif, dinding rahim tempat terjadinya implantasi cenderung mengalami peningkatan vaskularisasi dan perubahan komposisi matriks interseluler. Kemudian ada juga perubahan morfologi sel-sel stromanya serta peningkatan pertumbuhan kapiler-kapiler pada pembuluh darah. Nah, implantasi invasif ini juga ditandai dengan jaringan uterus serta jaringan sekitar tropoblas embrio mengalami kerusakan sehingga menghasilkan sel metabolit yang dijadikan sebagai sumber nutrisi. Yang kedua ada implantasi non-invasif, di mana nutrisi yang tersedia selama proses implantasi ini disediakan oleh sekresi kelenjar uterus. Pada implantasi ini perlekatannya terjadi cenderung lebih lambat dan peningkatan atau pertambahan ukuran blastosis relatif lebih besar sehingga memungkinkan peningkatan luas permukaan untuk pertukaran metabolit dan susu uterus ini dapat terjadi. Nah, implantasi non-invasif ini dapat ditandai dengan proses perlekatan yang lebih ekstensif pada permukaan uterus yang terjadi selama proses implantasi ini. Kemudian berdasarkan kedalaman proses implantasinya, implantasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada implantasi interstisial atau biasa juga disebut dengan profundal. Implantasi ini terjadi karena embrio merusak stroma jaringan uterus, kemudian masuk dan menutup kembali. Proses implantasi ini biasa terjadi pada manusia, simpanse, dan juga marmut. Kemudian yang kedua ada implantasi eksentrik, di mana pada implantasi ini kerusakan yang terjadi hanya ada sebagian, kemudian embrio juga masih berhubungan dengan lumen. Proses implantasi ini biasa terjadi pada monyet, kucing, anjing, dan juga tikus. Kemudian yang ketiga ada proses superficial atau juga disebut dengan sentral. Proses implantasi ini biasa terjadi pada sapi, kuda, kemudian domba, dan juga kambing. Nah, pada proses ini perlekatan pada uterus itu terjadi tanpa adanya penetrasi terhadap endometrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmanani Putri dengan NIM 1914140003. Baik, saya akan menjelaskan mengenai selaput ekstraembrionik. Selaput ekstraembrionik adalah selaput yang berasal dari embrio yang terletak di luar tubuh embrio dan tidak menjadi bagian dari embrio. Fungsinya yaitu sebagai media perantara pertukaran zat dan sebagai perlindungan embrio. Pada reptil dan unggas berfungsi sebagai memberikan perlindungan sebelah dalam keraba, dan pada mamalia bagian dari sistem plasenta. Selaput ekstraembrionik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kantung kuning telur. Sumber nutrisi selama perkembangan embrio berasal dari lapisan endoderm dan mesoderm splanchnis. Tempat pembuluh darah vitelin atau tangkai kuning kantong kuning telur. Pada hari ke-19, kantong kuning telur mengecil dan tertarik ke rongga perut. Sisa kuning telur terserap seluruhnya selama kurang lebih 6 hari setelah menetas. Pada mamalia, sel telur oligolesital bersifat sementara. Hemopoiesis, sumber bakal sel gamet primordial. Yang kedua yaitu amnion. Pada unggas yaitu lipatan somatopleura menetap. Bagian dalam somatopleura amnion.
Bagian luar somatopleura yaitu korion. Asal cairan amnion yaitu ginjal fetus, kelenjar mulut fetus, dan alat pernapasan fetus. Fungsinya yaitu media untuk mengembang, perlindungan, dan memungkinkan embrio bergerak. Korion dan amnion dipisahkan oleh ruang ekstraembrionik. Yang ketiga yaitu korion. Pada unggas menempel pada kerabang. Fungsinya pertukaran gas dan air. Pada mamalia perlekatan dengan endometrium. Fungsinya pertukaran nutrisi dan gas dengan induk. Yang terakhir yaitu allantois, merupakan penonjolan dinding usus belakang yang berbentuk seperti kantung, menyatu dengan korion membentuk koriolantois. Unggas dan ternak domestik, koriolantois yaitu sebagai pertukaran O2, pertukaran CO2, dan penampungan ekstraurin fetus. Dan pada manusia, allantois bersifat rudimenter. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi plasenta. Nah, untuk pertama-tama kita jelaskan dulu apa itu sebenarnya plasenta. Plasenta di sini merupakan suatu struktur antara selaput ekstraembrionik dengan endometrium induk. Adapun beberapa fungsi dari plasenta sendiri yaitu yang pertama pertukaran nutrisi, gas, hormon, dan lain-lain. Yang kedua endokrin, dan yang ketiga yaitu barier yang mana merupakan pencegah bercampurnya darah induk dan juga fetus. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sebenarnya jenis-jenis dari plasenta itu sendiri. Yang pertama ada difusa. Difusa di sini merupakan fili-fili korion halus yang menyebar merata perlekatan dengan endometrium di seluruh korion. Yang kedua, cotyledonaria yang mana fili-fili korion berkelompok. Kotiledon akan berlekatan dengan karungkul endometrium atau sama dengan plasentom. Yang ketiga yaitu zonaria, yang mana pengelompokan fili-fili korium tidak pada sepertiga tengah korion seperti pita atau handuk yang dapat menyelubungi permukaan korion. Selanjutnya yaitu diskoidal, yang mana fili-fili korion membentuk cakram, di mana perlekatan di korion dengan endometrium pada daerah ini. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis plasenta secara mikroskopis. Ada 3 komponen dari fetus. Yang pertama ada endotelium pembuluh darah korion, yang kedua jaringan ikat di korion, dan yang ketiga yaitu epitel dari korion. Adapun 3 komponen dari induknya yaitu epitel endometrium, jaringan ikat endometrium, endotelium pembuluh darah endometrium. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pada plasenta berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis. Yang pertama yaitu ada epitel korial, yang mana merupakan epitel endometrium yang berhubungan dengan korion. Yang kedua yaitu sindesmokorial, yang mana sebagian epitel endometrium meluruh, jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Selanjutnya yaitu endotheliokorial, yang mana epitel dan juga jaringan ikat induk mengalami keluruhan yang berhubungan dengan korion. Selanjutnya yaitu homokorial, yang mana darah induk langsung berhubungan dengan korion. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis plasenta berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi. Yang pertama yaitu ada adesiduata atau tidak luruh. Yang kedua semidesiduata. Yang ketiga desiduata.